Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Negeri Semarang. Perkenalkan, nama saya Ratna Dewi Puji Astuti SPD, Guru Kimia di SMA Negeri 1 Kersana, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Pada hari ini, Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG Daljab kategori 1 tahun 2022 dengan mengambil materi di kelas 12, yaitu materi redok dan elektrokimia, submateri korosi. Berikut video praktek pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Masih semangat kan? Masih. Harus ya, harus semangat ya. Oke, selamat ketemu kembali. Hari ini kita akan membahas materi berikutnya, yaitu tentang korosi. Tapi sebelum masuk ke materi, kita berdoa dulu. Ketua kelas Mas Fasiki untuk memimpin berdoa. Memulai pembelajaran, alhamdulillah baik untuk berdoa terlebih dahulu. Doa memulai. Amin, amin ya Pak. Amin. Semoga hari ini kita mendapatkan manfaat dengan belajar kimia. Sebelum kita lanjutkan, guru absensi dulu ya. Anjani Maula, Anissa Putri, Dela, Salsabila. Oke, berarti yang tidak hadir satu ya. Tadi si Dela sakit ya. Kenapa sakit? Sudah berapa hari? Oh, baru 2 hari. Sudah ditengok belum? Nah, nanti pulang sekolah ditengok ya temennya ya. Semua bukunya dikeluarkan yang berhubungan dengan kimia, bukunya dikeluarkan, HP-nya juga dikeluarkan karena kita pembelajaran menggunakan smartphone juga, HP dikeluarkan, dan yang tidak ada hubungannya dengan kimia dimasukkan. Silakan alat tulis, buku, modul dan sebagainya yang berhubungan dengan kimia dikeluarkan. Sebelum kita masuk ke materi korosi, sebelumnya kita persepsi dulu, ya kan? Sebelumnya kalian sudah belajar tentang redok dan elektrokimia. Sel elektrokimia ada 2, sel volta dan sel elektrolisis. Ada berapa? 2. Kan sudah dipelajari kan? Sel volta dan sel elektrolisis. Kalian sudah belajar sel volta dan sudah belajar sel elektrolisis. Hari ini kita akan belajar tentang korosi. Pada sel volta, baik pada sel volta maupun pada sel elektrolisis, itu sama-sama pada bagian katoda itu terjadi reaksi apa? Reduksi. Pada bagian anoda terjadi reaksi oksidasi. Kalau kalian menghafal pakainya apa? KRAO ya. Katoda reduksi, anoda oksidasi. Konsonan-konsonan, vokal. K sama R, katoda reduksi, anoda oksidasi. Baik sel volta maupun sel elektrolisis. Pada sel volta, elektrodanya kalau pada katoda positif atau negatif? Sel volta, katodanya positif, anoda negatif. Atau kita kenal, kalian singkat dengan kata apa? Kapan? Katoda positif, anoda negatif. Kalau pada sel elektrolisis, apa singkatannya? Kebalikannya kan? Apa? Katoda negatif, anoda positif. Atau apa disingkat? Kenap ya. Katoda negatif, anoda positif. Kalian juga sudah belajar tentang potensial sel atau E-sel gitu kan? E-sel itu apa? Potensial sel sama dengan E0 sel dari reduksi dikurangi E0 sel oksidasi. Kalian juga sudah mengenal tentang deret volta. Deret volta disebut juga dengan apa? Deret kereaktifan logam. Benar nggak? Iya.
semakin ke kiri, E0-nya kecil apa besar ya? Kecil. Semakin bersifat oksidasi apa reduksi? Oksidasi. Kalau E0-nya kecil, berarti mudah teroksidasi. Kalau sebelah kanan, semakin ke kanan, apa? Tereduksi, ya, tereduksi. Kalau bersifat reduktor kuat, reduktor itu oksidator apa? Kalau reduksi itu oksidator atau reduktor? Oksidator, gitu ya. Oke, itu sudah kita bahas sebelumnya, kamu juga sudah latihan dan sebagainya. Kita lanjut ke materi korosi yang merupakan penerapan dari sel elektrokimia. Sebelum kita lanjutkan, guru akan memotivasi kalian. Itu ada gambar apa? Dari gambar kapal itu apa yang ada di benak kalian? Kira-kira? Kapalnya itu masih bagus apa bagaimana? Sudah mulai ada apa aja? Sudah mulai berkarat, benar kan? Nah, bagaimana caranya supaya kapal itu, ya itu kapal terbuat dari apa sih? Dari logam gitu ya. Nah, logam itu biar tidak tenggelam bagaimana, benar kan? Bagaimana cara supaya kapal-kapal itu tidak mudah tenggelam, tidak mudah berkarat. Atau misalnya dalam kehidupan sehari-hari, bahkan orang tua kalian pun mereka membeli parang atau misalkan alat-alat dapur itu kan mereka menyimpannya dengan dibungkus kertas koran, benar gitu tidak? Dibungkus dengan kertas koran. Buat apa sih? Untuk menghindari kelembaban, supaya tidak apa? Tidak mudah berkarat, kan gitu kan? Kemudian alat-alat rumah tangga di rumah, ya tidak? Rak piring, itu ada dilapisi apa itu rak piring? Plastik, ya kan? Atau alat-alat rumah tangga yang terbuat dari apa? Stainless. Nah, stainless kan? Supaya apa? Supaya awet, tidak mudah. Hari ini tuh kita akan belajar sangat mengasihkan sekali. Ada di kehidupan kita sehari-hari. Kenapa sih terjadi seperti itu? Kenapa banyak logam yang mudah berkarat, gitu kan? Kenapa logam yang ini mudah berkarat? Kenapa logam yang ini tidak mudah berkarat? Contoh logam yang tidak mudah berkarat apa? Apa ayo yang tidak mudah berkarat? Kamu pakai perhiasan apa? Emas. Emas mudah berkarat tidak? Tidak, gitu kan? Nah, kenapa emas tidak mudah berkarat? Tapi kenapa besi mudah berkarat? Benar tidak? Kenapa itu? Kalau di rumah-rumah itu pagar besi dan sebagainya kan? Nah, itu dilapisi dengan apa? Cat. Benar tidak? Buat apa coba? Salah satunya untuk menghindari kelembapan. Benar tidak? Nah, tidak terjadi apa? Tidak mudah berkarat. Jadi banyak sekali peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang menggambarkan tentang apa? Materi apa? Korosi. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah melalui metode atau model PBL, yaitu Problem Basic Learning, ya. Kalian akan menggali informasi, ya. Kalian akan menggali informasi dengan penyelidikan masalah dari berbagai sumber. Jadi kalian akan menyelidiki masalah, ya, menggali informasi dari berbagai sumber, kemudian mengolah informasi dan berkomunikasi, kemudian berkolaborasi, berpikir kritis. Nah, diharapkan peserta didik itu mampu berkreasi sekaligus memiliki sikap disiplin, santun, tanggung jawab. Kalian dapat menganalisis apa? Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya korosi. Kalian juga bisa menganalisis hubungan antara korosi dengan deret kereaktifan logam. Deret kereaktifan logam disebut juga apa tadi? Deret volta. Kalian juga akan menganalisis cara-cara pencegahan korosi beserta prinsip kerjanya. Kalian juga akan membandingkan cepat lambatnya proses korosi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan kalian akan menyajikan hasil gagasan untuk mencegah dan mengatasi terjadinya korosi. Oke, nanti pada pembelajaran hari ini nanti Bu Guru akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, ya, yang akan di dalam LKPD itu Bu Guru menampilkan gambar-gambar untuk kalian rumuskan, ya. Dari gambar itu kalian merumuskan masalah, kalian gali informasi dari berbagai sumber, kemudian kalian analisis, kemudian kalian diskusikan, ya. Kalian diskusikan, hasilnya nanti dipresentasikan. Nanti kita bagi menjadi beberapa kelompok. Jadi berapa kelompok biasanya?
6 ya. Nanti salah satu atau dua kelompok akan masuk ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Nanti kelompok yang lain menanggapi. Di akhir pembelajaran seperti biasa nanti guru juga akan memberikan evaluasi ya. Evaluasinya lewat Google Form. Nanti akan guru bagi linknya. Jadi nanti kalian membentuk kelompok, berdiskusi, akan menggali informasi, kalian rumuskan masalah, kalian selesaikan, kalian analisis dari permasalahan yang ada di LKPD. Nanti LKPD akan guru bagi. Kemudian saya juga akan membagi link LKPD melalui grup WA ya, WA grup kelas. Kalian kolaborasi, kalian sama-sama berdiskusi. Nanti di situ akan saya nilai kekompakan kalian ya, keaktifan kalian, kerjasama, kolaborasi kalian di kelompok bagaimana, itu merupakan penilaian guru juga. Selain nanti di akhir ada evaluasi. Oke, mulai sekarang silahkan membentuk kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yuk. Kelompok 3 ya. Iya. Kelompok 6. Sebelum kalian mendiskusikan, perhatikan layar di sini depan. Nah, di LKPD itu ada petunjuknya ya. Silakan nanti dibaca dulu petunjuk LKPD-nya. Di LKPD ada beberapa gambar suatu menggambarkan suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, silakan kalian explore, kalian rumuskan masalah dari gambar tersebut, ya kan? Oke, silakan HP-nya dikeluarkan karena Bu Ratna juga sudah share materi dan LKPD di HP ya, lewat link grup. Kamu boleh berselancar pakai HP ya. Ini ada ini. Pada proses apa ini? Korosi kan? Nah, di anoda terjadi reaksi apa? Anoda itu reduksi atau oksidasi? Oksidasi. Pada anoda terjadi oksidasi. Kalau oksidasi itu elektronnya pasti setelah tanda panah. Artinya melepas elektron. Benar nggak? Oke, ada pertanyaan? Bisa? Nah, ini tabel NO cell dari beberapa logam ya. Ini tabel NO cell dari beberapa logam. Ini kan kelihatan tuh. Mana yang misalnya apa nih? Misalnya besi. Coba besi, Fe mana besi? Nah, ini tumen. Benar nggak? Kalau dibandingkan dengan tembaga mana? Cu. Mana Cu? Kelompok 1 sudah siap untuk maju? Kelompok satu ya, maju ya. Oke, silakan kelompok 1 untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah yang kami dapatkan diantaranya yaitu mengapa bisa terjadi korosi dan apakah terjadi reaksi minyak. Sebagian konstruksi jembatan
jembatan berkarat dimulai dari besi bagian bawah yang langsung berkontak langsung dengan air. Dan pada gambar di bagian mobil, bagian kolong dan stickboard paling mudah berkarat. Hal ini disebabkan karena saat hujan air bercampur dengan pasir dan lumpur mengenai daerah tersebut. Hal ini juga bisa terjadi pada pagar besi, kapal laut, dan juga besi yang berada di sungai. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi proses perkaratan besi. Yang pertama itu ada konsentrasi air dan oksigen. Yang kedua ada suhu, derajat keasaman atau pH, zat elektrolit sebagai media transfer muatan, permukaan logam yang tidak rata, serta terbentuknya sel elektrokimia. Cara pencegahan korosi dapat dilakukan dengan cara A. Membatasi kontak langsung besi dengan air atau udara. Seperti contohnya kita dapat mengecat jembatan, pagar, dan railing biasanya tidak. Hal ini dapat menghindarkan kontak antara besi dengan udara dan air. Yang kedua, melapisi beberapa peralatan dengan plastik. Misalnya rak piring, keranjang sepeda yang dibalut dengan plastik, serta hal ini dapat mencegah kontak besi dengan udara dan air. Lalu yang terakhir, melumuri dengan oli atau gemuk. Cara ini dapat diterapkan pada perkakas dan mesin yang rentan gesekan. Oli dan gemuk mencegah kontak besi dengan air. Yang kedua atau yang B, menghubungkan besi dengan logam lainnya yang lebih reaktif. Misalnya seperti magnesium, aluminium, Mn, Zn, dan Cr. Oke, sudah? Sudah. Oke. Silakan duduk dulu. Iya. Begitu presentasi dari kelompok 1. Barangkali ada tanggapan, pertanyaan dari kelompok yang lain untuk memberi tanggapan atau pertanyaan, masukan. Kalian boleh tunjuk jari dulu dan sebutkan namanya ya. Oh iya, Mbak Siska. Iya. Oh iya, dari kelompok mana? Silakan sebutkan nama dulu. Berdiri, Mbak. Yang keras ya. Perkenalkan, saya Siska Helmisa dari kelompok 2. Banyak barang-barang rumah tangga atau peralatan sehari-hari yang terbuat dari logam itu dilapisi dengan plastik. Kayak misalnya rak piring, keranjang sepeda, dan lain-lain. Itu fungsinya untuk apa? Terima kasih. Mau dibuka berapa pertanyaan? Mau langsung dijawab apa mau disimpan dulu? Oh, disimpan dulu. Silakan, satu pertanyaan sudah dari kelompok 2 ya? Oke, kelompok 2 Siska. Pertanyaan yang kedua atau mungkin mau menanggapi, silakan. Oh iya, Mbak Istri dari kelompok. Sebutkan nama dulu. Perkenalkan, nama saya Istiana Sari dari kelompok 3. Antara logam tembaga atau Cu dengan logam besi atau Fe itu lebih mudah yang mana ya dalam mengalami korosi? Terima kasih. Ditulis ya. Oke, 3 pertanyaan cukup dulu ya. Oke, silahkan didiskusikan untuk dijawab. Boleh gantian yang menjawab, tidak harus ketua kelompoknya ya. Kalau misalkan butuh untuk orang karetan, bisa ditulis di papan tulis. Guru perjelas lagi, pertanyaan yang pertama tadi tentang kenapa peralatan rumah tangga itu ada yang dilapisi dengan menggunakan plastik ya. Contohnya rak piring ya kan, keranjang sepeda, benar? Iya. Nah, itu fungsinya untuk apa? Begitu ya? Itu fungsinya untuk apa? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua tadi Mbak Isti bertanya tentang cepat lambatnya antara dua logam ya? Ya, antara logam tembaga dengan logam besi, mana yang lebih mudah atau lebih cepat mengalami korosi? Tolong dijelaskan ya, tolong dijelaskan dalam tanda kutip ya. Jadi kalian harus menjelaskan kok lebih cepat yang mana yang mudah mengalami atau cepat mengalami korosi. Dan pertanyaan yang ketiga dari kelompok 4 Mbak Wiji ya. Nah, bagaimana
reaksi, tolong jelaskan reaksi terjadinya korosi. Berarti nanti kalian hubungkan dengan elektrolitisnya ya. Di anoda apa, di katoda apa, sehingga terbentuk korosi. Gitu ya. Oke, sudah siap untuk menjawab? Oke, silakan lanjut. Jadi izin menjawab untuk pertanyaan dari kelompok 2. Banyak beberapa barang yang rumah tangga yang dilapisi oleh plastik. Hal ini karena peralatan sehari-hari yang terbuat dari logam dilapisi dengan plastik. Gunanya untuk mencegah kontak logam besi dengan udara dan air yang bisa menyebabkan korosi sehingga barang peralatan rumah tangga tersebut dapat tahan lama dan lebih awet. Apakah sudah cukup? Sudah. Iya, kan kita tahu kan plastik itu awetnya luar biasa, ya kan? Iya, sehingga bahkan bertahun-tahun tidak mudah terurai di dalam tanah. Makanya kalian juga tidak boleh membuang sampah plastik sembarangan. Nah, salah satu fungsi plastik itu tadi melapisi apa logam yang mudah berkarat. Jadi tidak dengan dilapisi plastik gunanya untuk apa? Mencegah kontak langsung dengan udara ya atau air yang akan teroksidasi di udara. Kalau kita tidak lapisi dengan plastik, logam-logam itu akan mudah kontak langsung ya, teroksidasi dengan udara sehingga mudah terjadi perkaratan. Seperti itu ya Mbak? Oke. Pertanyaan kedua, yang jawab gantian. Oh ya Mbak Putri ya. Oke. Saya ingin menjawab dari kelompok 3. Logam tembaga CU mudah tereduksi dibandingkan logam besi FE. Dilihat dari delta volta atau delta kreatifan logam besi FE bersifat reduktor kuat. Artinya mudah teroksidasi dibandingkan logam CU. Dari tabel harga enol sel antara CU dan FE pun bisa dilihat kalau harga enol FE besi lebih kecil daripada enol CU tembaga. Kalau mau dijelaskan, oke. Kita bisa lihat di sini enol FE besi ini 0,74 volt, enol CU tembaga plus 0,15 volt. Sehingga logam besi lebih mudah atau lebih cepat mengalami korosi atau kekaratan dibandingkan CU tembaga. Kelompok siapa tadi? Istri. Gimana Mbak? Jadi itu dilihat dari data Excel ya. Ada kan tabelnya ya? Iya. Jadi kalau kalian melihat data enol selnya, beberapa logam itu kan sudah diketahui kan ya? Dengan konsep sebelumnya kalian udah paham. Kalau enolnya lebih kecil itu oksidasi apa reduksi? Oksidasi. Kalau enolnya besar, reduksi kan gitu. Enol potensial atau SL ya, SL potensial sel itu enol reduksi dikurangi enol oksidasi, kan begitu kan ya? Kalau dia positif atau lebih besar itu reduksi. Kalau reduksi berarti tidak mudah teroksidasi. Artinya dalam hal perkaratan dia akan lebih lambat mengalami proses perkaratan. Sebaliknya, logam yang memiliki enol kecil, enol selnya kecil, berarti mudah teroksidasi. Kalau mudah teroksidasi, berarti reduktor kuat kan? Iya, maka dia akan lebih cepat mengalami proses perkaratan. Begitu ya Mbak Istri? Paham? Paham. Terima kasih ya. Oke, lanjut satu lagi pertanyaan dari kelompok 4 ya. Mbak Wiji tadi. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Yang keras. Jika dirasa dijelaskan, saya tidak memungkinkan, saya akan menuliskan dengan penjelasan di buku tulis. Oke, boleh. Silakan. Di bagian anoda terjadi reaksi. Reaksi yang terjadi pada peristiwa korosi bagian anoda terjadi pada 4 Fe S direaksikan 4 Fe plus api plus 8 E melepaskan elektron. 4 F2 plus F apa Fe? Ayo. Fe. Api direaksikan 4 Fe 3 plus api plus 4 E min. 4 roda 3 O2 gas plus 6 H2
2O liquid plus 12E min direaksikan 12O gamit aktif sama dengan reaksi redoks sama dengan 4Fe S plus 3O 2 gas plus 6H2O liquid direaksikan kembali 4Fe13 aktif plus 12O gamit aktif direaksikan 4FeOH min 3 8 per 4 jadi 8 dikali 4 sama dengan 12 dikali hasilnya ini dan ini rumusnya. Apakah kurang jelas? Sekian pertanyaan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Luar biasa. Apa untuk kelompok? Terima kasih ya. Kayaknya sudah mulai lemes nih, mulai agak ini nih, apa? Tidak fokus nih. Ayo semangat dong, masih semangat kan? Masih. Yo, mau ngasih es break sebentar untuk memberi semangat ya. Kalau saya bilang tepuk 3, kamu tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Gampang kan? Nah, tapi kalau saya bilang tepuk tangan 1, ada kata tangan, jangan tepuk. Ya. Kalau saya bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tapi saya bilang tepuk tangan 1, jangan tepuk. Paham? Awas kalau nggak fokus loh ya. Oke, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk tangan 2, tepuk 1, tepuk tangan 3. Nah, tadi sudah kita sudah mempresentasikan. Sekarang kita merefleksi hasil pembelajaran hari ini ya. Ya. Tadi kita belajar tentang apa ya? Korosi. Apa aja tadi ya? Bagaimana? Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan korosi? Apa itu korosi? Apa itu korosi? Penurunan kualitas logam atau paduannya yang disebabkan oleh reaksi kimia bahan dengan unsur-unsur lain yang terdapat di alam, ya kan? Kalian tadi juga belajar tentang faktor-faktor yang menyebabkan korosi, ya kan? Apa aja tadi ya faktor-faktor yang menyebabkan korosi? Yang pertama, apa saja faktornya? Konsentrasi air dan oksigen. Yang kedua, suhu. Yang ketiga, derajat keasaman. Yang keempat, yang kelima, permukaan logam yang tidak rata. Ada lagi? Elektrokimia. Itu apa tadi ya? Faktor. Jadi kita hari ini merefleksi sekaligus menarik kesimpulan. Oke, kesimpulan berikutnya apa yang bisa Anda simpulkan tadi dari pembelajaran hari ini? Mengecat, terus ada lagi nggak? Ada elektroplanting, elektrorefreshing, ya kan? Kemarin sudah kan itu ya? Oh iya, nih kalian bisa ya. Ini adalah ini ya, tuh korosi yang paling banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Besi, ya kan? Oh iya, kesimpulan berikutnya gimana? Bagaimana dihubungkan dengan deret kereaktifan logam? Semakin ke kiri, kalau harga NO selnya kecil, berarti oksidasi apa reduksi? Oksidasi. Semakin mudah mengalami oksidasi kalau harga NO-nya kecil. Kalau harga NO-nya besar, reduksi. Berarti sukar atau lambat dalam proses perkarat kan itu. Nah, logam-logam yang mudah berkarat atau mudah mengalami korosi itu nanti cara mencegahnya salah satunya dengan cara melapisi dengan logam yang sukar berkarat, dilapisi ya, sehingga nanti ada itu penyepuhan dan sebagainya itu dilapisi supaya tidak mudah berkarat, ya kan? Terus apa lagi ya yang kita bahas tadi? Ayo dibandingkan dengan deret kereaktifan logam.
Ya, karena N0-nya besi lebih kecil. Kecil daripada tembaga. Oke, dan kita sudah menyimpulkan. Sekarang ditutup bukunya, kita evaluasi. Kalian mengerjakan post test lewat Google Form. Dibuka HP-nya, Bu Guru sudah kirim. Silakan dikerjakan. Nanti langsung akan muncul jawabannya. Dikerjakan sendiri-sendiri, bukunya ditutup 15 menit dari sekarang. Sudah ya, cukup ya? Oke, nilai sudah masuk ke Google Drive Bu Guru. Hari ini sudah selesai, kita sudah belajar. Kita sudah merefleksi dan menarik kesimpulan. Dan jangan lupa untuk materi selanjutnya kalian pelajari tentang bab baru, yaitu tentang kimia unsur ya. Kalian persiapkan. Nanti untuk kimia unsur kita sama, karena itu teori, nanti dibagi dengan beberapa kelompok ya. Kalian pelajari dulu tentang kimia unsur, dipersiapkan untuk materi berikutnya, untuk pertemuan selanjutnya. Kemudian tugas untuk kalian ya. Tadi kita di sini belum membahas tentang bagaimana rancangan sederhana untuk mencegah korosi. Nah, silakan kalian sesuai dengan kelompoknya membuat rancangan sederhana. Prinsip kerja mencegah korosi. Rancangan sederhana dari bagaimana cara mencegah korosi. Silakan kalian cari literatur atau contoh-contoh di YouTube, banyak sekali ya. Bagaimana cara mencegah korosi. Bikin rancangan prosedur ya. Prosedur rancangannya nanti dikumpulkan 1 minggu dari sekarang. Oke ya? Paham? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, sebelum kita akhiri, dipimpin berdoa, Mas Fasiki. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, maka baiknya kita terlebih dahulu berdoa mulai. Terima kasih atas waktunya dan guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.